Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan bunyi. Nanti diperhatikan saja, kalau ada perubahan bunyi yang sangat mencolok bisa ditandai, sedangkan kalau perubahan bunyinya enggak terlalu mencolok, enggak usah ditandai, enggak masalah. Oke, pertama, perubahan bunyi pertama terkait pacim. Pacim yaitu konsonan mati. Jadi konsonan mati yang berubah bunyi yang paling terasa adalah S yang jadi T. Ini berarti ini dibaca yo shot, bukan yo sos. Terus berikutnya konsonan mati yang berubah bunyi ada ini R atau L. Kalau mati jadi L, berarti ini dibaca samusil, bukan samusir, bukan. Terus berikutnya perubahan bunyi terkait vokal ei, ini ya, ei. Yang pertama tetap dibaca ei jika di awal kata. Contoh eija, eija. Terus berubah jadi e ketika sebagai kepunyaan, Contoh tuan sie, artinya milik tuan. Tuan sie berubah jadi e ya, bukan tuan si ei, bukan. Ya, nanti terkait kepunyaan nanti sering dijumpai nanti. Terus berikutnya berubah jadi i ketika dia berada di akhir kata ya. Di akhir kata, bukan kepunyaan. Contoh ini dibaca wei, wei, bukan wei, tapi langsung wei, i. Di samping vokal ei yang berubah jadi ei, e, i, ada juga vokal yang tidak seperti tulisannya. Contoh ini harusnya kan dibaca ui, ui, tapi ini dibaca we, we, we. Jadi itu perubahan bunyi terkait vokal. Terus berikutnya perubahan bunyi yaitu konsonan samar menjadi jelas. Konsonan samar ini ada kata baca, KTPC. Jika di awal kata ya, bukan suku kata, maka dia dibaca jelas. Jadi kalau nggak bisa menyamarkan, maka buatlah jelas. Contoh ini kan G. Kalau samar kan G. Tapi kalau susah langsung diperjelas ki, bukan gi, bukan, tapi ki suk saga. Kalau yang belakang masih tetap samar, ki suk saga. Berikutnya kabang, bukan gabang ya, bukan. Terus berikutnya tun,
dibuat jelas T. Kalau bisa ngomong samar nggak masalah, tapi kalau nggak bisa ngomong samar, buatlah jelas tun, jangan dun. Dun, bukan. Selanjutnya konsonan samar yang ketemu konsonan H, baik jika konsonan ini mati ketemu H atau sebaliknya, hanya yang mati ketemu ya konsonan samar ini. Contoh o, to, ke, otoke. Jadi hanya tak dianggap, terus ini yang samar jadi jelas. Otoke, otoke, bukan otoge, bukan. Jadi H tak dianggap, terus ini diperjelas. Berikutnya, jika ada konsonan mati seperti ini, ganatara mabasa eng ch ketemu dengan konsonan samar, maka konsonan samar yang ini dibaca jelas. Contoh siktang, siktang, bukan sikdang, bukan, tapi siktang. T jelas. Oke, berikutnya terkait perubahan bunyi re silabel, re pengulangan, re silabel. Contoh di sini ini huruf B ya, kecil, jadi harus peka. Ini cip B, cip B, jadi bukan cip E, bukan, tapi cip B. Jadi kalau ada konsonan mati ketemu bunyi vokal, nah itu berlaku resilabel. Jadi konsonan mati itu seolah-olah naik, diolor ya ke vokal. Jadi ini tadi cip B, cip up-nya masih mati, terus ada yang naik, diolor naik, cip B. Jadi kalau nanti membaca dengan cepat, ini enggak terasa. Cip B, bukan cip E, bukan. Terus ini kesini berarti yuil, bukan yuil, bukan, tapi jadi ini seakan-akan hidup dan di re silabel, diolor, yuil. Terus ini bukan ito, bukan, tapi iso. Jadi ini mati jadi hidup gara-gara ketemu vokal iso. Terus berikutnya ini manon, kalau cepat jadi manon, bukan manuon lagi, tapi manon. Ini berarti terkait uang itu ya, won. Jadi manon, bukan manwon, bukan. Terus berikutnya ini ada konsonan campur mati ketemu vokal. NG ini kan kalau mati kan jadinya N ya, tapi ini berhubung ketemu vokal berarti bacanya anja, anja, anja. Jadi N nya tetap mati, J nya gabung ke vokal, anja.
Terus berikutnya dropping H alias membuang H atau hanya kalau ada H tak dianggap. Contoh ini bentuknya ini agak kurang jelas ya. Kalau diperhatikan jelas ini adalah O ya. O. Ini bacanya Kyorun. Kyorun bukan Kyolhun. Kyolhun bukan. Jadi hanya ini seolah-olah tak dianggap, terus ini mati, ketemu vokal O, terus naik jadi hidup. Kyorun. Kyorun. Terus yang ini berarti bacanya eneng. Eneng. N-nya hidup atau gabung ke suara vokal eng. Eneng. Jadi bukan dibaca enheng tapi eneng. N-nya resilabel tadi. Eneng. Terus berikutnya ini sarange. Hanya tak dianggap, ini gabung ke sini. Sarange. Bukan saranghe, bukan. Untuk suara itu dalam praktek nanti mirip-mirip ya. Jika salah nggak masalah. Misal ini nggak harus dulu, ini bacanya tadi sarange, nggak harus gitu ya. Jadi ini vokal bisa dibaca juga nggak masalah. Sarange. Selanjutnya ini berarti ininya tak dianggap, jadinya coayo. Coayo. Bukan joh ayo, bukan. Tapi hanya hilang coayo. Terus ini ada H di depan. Kalau H di depan kata boleh Anda baca, boleh dilangi. Contoh ini boleh Hankuk, boleh Ankuk juga boleh. Ankuk, Hankuk. Terus nanti N ketemu G nanti berubah jadi eng. Nanti di sini ada dari angkuk. Jadi nanti di Korea kadang ada orang Korea yang berbicara itu perubahan bunyinya itu sangat kental sehingga agak samar-samar. Ada juga orang Korea yang perubahan bunyinya tidak terlalu diperhatikan. Misal dia tahu, oh saya ini sedang bicara dengan orang asing, maka tidak terlalu memakai perubahan bunyi yang tidak perlu. Contohnya ini mereka juga masih mengucapkan hankuk. Tapi ada juga yang tadi mengucapkan angkuk. Oke, selanjutnya ini perubahan bunyi terkait double L. Double L ini biasanya ini dibaca ini M ya, M bukan bulat, bukan. Mulla bukan mulra, bukan. Jadi kalau L ketemu L kan jadinya double L ya, mulla. Terus berikutnya ini N ketemu R, maka jadi double L, suara double L juga. Berarti ini dibaca keloja, bukan kenroja, salah, tapi
keloja. Terus ini L ketemu N, jadi ini tadi sebaliknya dari yang atas. Ini dibaca double L juga, yaitu solal. Solal, bukan solnal, bukan, tapi solal. Kalau ini perubahan bunyi yang sangat terasa ya, jadi ini perlu ditandai atau diperhatikan. Jadi mana tadi yang perubahan bunyi yang sangat terasa ditandai, dipelajari lagi. Contoh lagi perubahan bunyi jarinya ci, bunyi ci. Ini ketika ada suara T dari D atau T mati ketemu vokal I, harus vokal I ya. Kalau vokal selain I nggak bisa. Contoh ini kalau dibaca biasa kan mati, tapi ini jadi ci, maci. Terus ini berarti T ketemu I jadi ci, kaci, bukan kati. Nanti sering yang ini sering menjumpai nanti. Terus berikutnya ini berarti puci, bukan putih bukan, tapi puci, ci. Oke, selanjutnya adalah perubahan bunyi terkait nasal ya, nasal melesap. Contoh suara P mati ya, dari P ini kan kalau mati jadi P ya, ketemu dengan N atau M, maka suara mati P berubah jadi M. Contoh imnida, bukan ibnida, bukan, tapi imnida. Ini sering nanti. Terus berikutnya semnida, bukan sepnida, tapi semnida. Terus ini hamnida. Terus yang ini amori, bukan apmori, tapi amori. P jadi M. Selanjutnya perubahan bunyi nasal, bunyi T mati ketemu NM, bunyi T mati berubah jadi N. Ini kan, ini kalau mati kan jadi T ya. Contoh ini innen. Tapi kalau Anda masih membaca itnen juga sebenarnya enggak terlalu masalah ya. Tapi kalau bisa ya diikutkan perubahan bunyinya. Innen. Kalau cepat memang enggak terasa ya. Innen. Terus berikutnya ini berarti mannen. Terus ini dibaca nanmal. Oke, selanjutnya ini G atau eng mati ketemu R atau N, maka G atau eng ini nanti berubah jadi bunyi eng, sedangkan R atau N ini jadi N. Nah, ini perubahan bunyinya
sangat ketara, jadi perlu diperhatikan dan ditandai, hafalkan. Contoh ini, kalau dibaca berarti bungno, bungno, bukan bukro, bukan, tapi bungno. G jadi eng, R jadi N, bungno. Terus ini ada eng ketemu R, jadi dibaca kang neng, kang neng, bukan kang reng, tapi kang neng. Terus ini berarti G ketemu N, dibaca bungnal, 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 bukan buknal, tapi bungnal. Selanjutnya ini kakak nama, ini mati ketemu dengan itu, maka ini suara ini jadi eng. Ya, diperhatikan. Contoh ini berarti dibaca mangne, mangne, mangne. Dari ini berubah jadi eng, mangne, bukan magne, tapi mangne. Terus ini berarti dibaca bukan kung, kungmul, kungmul, bukan kukmul, tapi kungmul. Jadi G, K ini berubah jadi eng. Kalau ini berarti han hang, jadinya hang kungmal, hang kungmal, han kukmal. Dibaca seperti itu sebenarnya juga boleh ya, tapi kalau bisa perubahan bunyinya disertakan jadi an kungmal, han kungmal, atau ang kungmal, ang kungmal. Terus yang melesap yang lain, nasal yang lain, contoh ini S ketemu S, ini kan S mati kan, T, tapi berhubung ketemu sahabatnya, jadi dia hidup. Isemnida, isemnida, bukan itsemnida, bukan pula insemnida, bukan. Jadinya isemnida. Terus ini ada S ketemu S, ini dia jadi melesap ke suara S hidup, jadinya yososi, yososi. Kalau yosotsi sebenarnya juga nggak masalah ya, karena nggak terlalu beda jauh. Jadi mana yang perubahannya sangat jelas, mana yang kurang terlalu jelas, bisa ditandai. Kalau seperti ini tadi nggak terlalu jelas ya. Kalau ini sangat jelas, yang ini tadi sangat jelas perubahannya. Bungno itu kan sangat jelas. Nah, setelah Anda perhatikan, Anda ulang-ulang, dipelajari, sekarang kita latihan membaca. Latihan membaca 2, yaitu membaca tulisan Korea asli, yaitu tanpa Anda coret-coret ya. Dan sebelumnya Anda harus hafal konsonan vokal. Jangan takut untuk mencoba membaca. Kalau ada ketemu tulisan Korea, buat untuk latihan membaca, nggak perlu tahu artinya dulu, yang penting lancar membaca. Syukur perubahan bunyinya tadi dipraktekkan dengan baik. Kalau ada senior yang menyimak
lebih bagus ya, baik menyimak lewat video call atau langsung. Oke, ini saya bacakan depan. Oke, disimak. Conen incone ne gabungan inen gongcang eso nge, bukan gongcang eso, tapi kalau bisa suaranya digabungkan. Irhamnida, irhamnida, ini hanya tak dianggap. Kamu baca ilhamnida sebenarnya juga gak terlalu masalah ya. Terus uri gongcang esonen yak byong gua. Jadi kalau membaca pemutusannya ya harus diperhatikan, pemutusannya harus pas di spasi, jangan yak byong baru ngomong gua sul, jangan. Oke, berarti yak byong gua sul byong kerigo emryo su byong katen, tt nya gabung ke atas, katen yorokachi yuri byongel byongel mandem nida cecin gudo cowa katen gongcangeso irhanende ibon dare re, bukan dale, ibon tare urinen genmusigani soro tala, ini double talaso manal suga op sosmnida conen acim ilkup si buto ohu se sikaci. Jadi kalau ada konsonan double nggak usah bingung, baca aja. Irhago c cingunen ohu se sibuto pam yol sikaci irhesemnida irhanen sikani tarenika manaso kaci iagirel hakona nul sikani biolo op sosmnida taem tarenen kenmu sikani katasemyon co kesemnida. Udah, itu contoh membaca. Nah, sekarang yang ini buat latihan Anda sendiri, jangan takut salah, harus berani mencoba dan sering lakukan. Oke, gitu aja. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Besok kita akan belajar yang lain lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.